Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ini bab 3. Masya Allah, kita masuk di bab 3. Bab 3 ini terus terang sebenarnya ya praktek dari bab 2 dan bab 1. Prakteknya semuanya kembali ke sana. Kembali ke bab 1 dan bab 2. Hanya saya di sini banyak tambahan ceritanya ketika ada kata yang berubah dari tasrif. Ketika ada kata yang berubah dari tasrif, misalnya asalnya wazannya maf'alun, kok sepertinya bukan maf'alun, maka di sini diceritakan supaya antum bukan hanya sekedar tasrif. Jadi fokus ana di bab 3 ini sebenarnya kalau hanya sekedar tasrif bisa, tapi itu ya kurang kalau hanya sekedar tasrif. Jadi kita tasrif itu kita tahu kenapa begitu tasrifnya. Maka di sini setiap ada tasrif ada ceritanya. Ada ceritanya. Kalau ada perubahan, kalau tidak ada perubahan sesuai dengan kaidah tidak ada cerita. Kalau sesuai dengan apa? Kaidah. Yang ada ceritanya nanti itu kalau tidak sesuai dengan kaidah. Lihat bab 3. Beberapa contoh dan kaidah tasrif istilahi dan lugawi. Tasrif istilahi maksudnya tasrif yang mendatar, lurus. Kalau tasrif lugawi maksudnya pecahan setiap dari tasrif istilahi tadi. Misalnya doroba, kan bisa tasrif doroba yadribu dorban, doribun madrubun idrib, la tadrib, madribun midrabun, duriba yudrabu. Itu namanya tasrif istilahi. Paham kan? Ya, tasrif pokok. Dibilang istilahi karena dia pokok pecahan. Kemudian lugawi, pecahan dari pecahan. Paham ini? Jadi doroba bisa lagi dipecah. Menjadi doroba, dorobu. Begitu. Dorobat, dorobata, dorobna. Yadribu bisa lagi dipecah. Yadribu, yadriban, yadribuna. Tadribu, tadriban, yadribna. Paham kan? Dorban bisa lagi dipecah. Dorban, dorbaini, dorbatin. Paham kan? Doribun bisa lagi dipecah. Paham kan? Bisa lagi dipecah. Menjadi doribun, doribani, doribuna. Paham kan? Madrubun bisa lagi dipecah. Madrubun, madrubani, madrubuna. Paham kan? Jelas ini. Cuma kalau pecahan isim gampang. Karena dia tinggal mutana, jama. Mutana, jama. Jelas kan? Pecahan dari setiap kata lagi itu namanya tasrif apa? Lugawi. Paham ya? Kalau pecahan pokoknya namanya apa? Tasrif apa? Istilah. Iya. Setelah kita selesai dari pembahasan fiil dan isim secara rinci, maka di bab ini, di bab yang ketiga ini, kami akan memberikan beberapa contoh tasrif isim dan fiil secara global sebagai latihan untuk mempraktekkan kaidah yang telah berlalu bersama kita. Jadi di sini antum akan diingatkan apa yang ada di bab 1 dan bab 2. Iya. Jadi secara otomatis ini murojaah namanya. Sama dengan mengulang bab 1 dan bab 2. Kalau antum tidak paham bab 1 dan bab 2 atau lupa, itu agak sulit. Sedikit tapi mudah diingatkan karena sudah pernah lewat. Tinggal diingatkan. Iya. Pertama tasrif istilahi. Jadi kita bagi dua tasrif. Ada tasrif istilahi dan ada tasrif apa? Lugawi. Dan yang paling banyak ini pembahasannya adalah tasrif istilahi yang 3 huruf. Karena kalau 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf itu dikiaskan langsung dengan 3 huruf. Jadi ini yang paling fokus kita adalah 6 bab yang pertama. Kalau selesai 6 bab pertama, selesai. Karena paling banyak ceritanya di 6 bab pertama. Kalau antum paham cerita apa yang ada di 6 bab pertama, pasti paham di semua bab dalam tasrif. Karena kaidah perubahannya sama, tidak ada bedanya.
Lihat tasrif istilahi. Tasrif istilahi fi'il sulasi mujarrad. Bab pertama, fa'ala yaf'ulu. Ya kan? Apa pecahan dari fa'ala yaf'ulu dari kaidah yang kita sudah ambil sebelumnya? Lihat di kolom itu ada dua. Ada pertama al-fi'lu, maksudnya jenis fi'ilnya. Jadi dalam setiap wazan itu kita tasrif fi'il salimnya, mahmuznya, mudho'af, ajwab, nakis, terfil berdasarkan apa? Bangunan aslinya. Jadi kenapa anak kasih antum semua contoh? Jadi dalam satu wazan itu bukan hanya salim. Jadi bukan hanya doroba begitu. Ada juga fi'il mudho'af, ada juga fi'il mahmuz, ada juga fi'il misal begitu. Supaya apa? Ini sebagai wakil antum nanti. Ketika antum dapat kata yang semisal, beginilah cara memecahkannya. Paham ya? Sekali lagi ana hanya mencontohkan satu saja. Setelah itu antum kiaskan banyak kata ke situ. Karena ini pakai kaidah tasrifnya, bukan pakai hafal wazan. Pakai kaidah. Al-wazan, wazannya. Dan ingat, wazan ini bukan inti. Wazan bisa berubah sesuai dengan yang ditimbang. Ini wazan untuk memudahkan saja, bukan inti. Wazannya fa'ala yaf'ulu fa'alan. Nanti tidak harus fa'alan, bisa berubah. Kalau lazim kan jadinya apa? Fulan. Jadi jangan terpatok pada hafal wazannya. Tapi perhatikan kaidah yang telah lewat. Fa'ala yaf'ulu fa'alan, fa'ilun maf'ulun uf'ul. La taf'ul, maf'alun, mif'alun, fu'ila yuf'alu. Ini bentuk pecahan kata secara istilahi. Yang mana fa'ala, siapa dia? Fi'il mati. Yaf'ulu fa'alan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul. Ini fi'il amr. La taf'ul, ini namanya fi'il nahi. Karena di awal oleh apa? Nahi, larangan. Maf'alun, zaman. Maf'alun, makan. Bisa antum bilang pertama makan, zaman. Pokoknya kan sama saja. Maf'alun, zaman. Maf'alun, makan. Mif'alun, isim ala. Jadi antum sudah tahu semua ini. Fu'ila, fu'ila, yuf'alu. Sudah antum pelajari semua ini? Sudah. Sekarang as-salim, cara tasrif fi'il salim. Lihat. Nasara yansuru nasron. Nasirun mansurun unsur. La tansur mansurun minsarun nusiro yunsaru. Ini pas, tidak ada masalah. Kenapa? Karena pas dengan apa? Wazannya. Dipahamin? Coba praktekan. Antum tasrif kata kotala. Mudah. Khoroja. Perhatikan. Jadi jangan sampai antum bilang khorjan. Ini khurujan. Kan dia bilang apa? Lazim. Jadi jangan ikut wazan masdarnya. Ikut kaidah. Ulang. Khoroja. Jelas kan? Itu contoh praktek namanya. Itu contoh apa? Praktek. Jadi ini fi'il salim. Begitulah cara memecahkannya. Fi'il salim seperti itu cara memecahkan. Yang berikutnya ada namanya al-mahmuz. Fi'il mahmuz. Apa itu fi'il mahmuz? Fi'il yang dalam bangunan aslinya terdapat huruf hamzah. Lihat, amaro ya'muru amron, amirun ma'murun u'mur, la ta'mur, ma'marun, mi'marun, umiro yu'maru. Ada masalah dia? Ada masalah? Tidak ada. Fi'il mahmuz sama dengan fi'il salim. Tidak ada masalah dalam pecahannya. Paham kan? Ini contoh amaro. Bisa antum contohkan akhoda. Coba tasrif akhoda, pecahkan sesuai itu.
Persis. Ukhidha yu'khadu. Jelas kan? Coba qara'a. Qara'a yaqra'u. Bisa qira'atan, bisa Quran. Tidak ada masalah. Kan masdar asal. Dia pilih apa ini qara'a? Lazim atau muta'addi? Hah? Muta'addi berarti Quran. Kemudian datang simai, didengar dari orang Arab, datang qira'atan. Itu kan simai namanya. Iya kan? Coba ulang. Qara'a. Setelah baca. Kenapa antum salah? Antum tahu kenapa antum salah? Hah? Karena qara'a tidak masuk di yakru. Kan ini yaqulu. Kan qara'a yaqra'u. Nah, kita sekarang lagi wazan apa? Fa'ala yaqulu. Antum paham enggak ini? Kan kita suruhnya fa'ala yaqulu. Kenapa qara'a yaqra'u? Iya kan? Artinya tidak bisa ditasrif ke sini. Jangan dipaksa. Kan kita sekarang lagi di wazan apa? Yaf'ulu, bukan yaf'alu. Jadi jangan sembarang tasrif. Perhatian dulu wazan apa yang kita tasrif sekarang. Jelas? Kalau tadi akhoda cocok. Karena akhoda ya akhudu. Dipahami ini? Berarti fi'il mahmud. Ada masalah dalam tasrifnya? Tidak ada masalah. Sekarang baru ada masalah. Fi'il mudha'af. Apa itu fi'il mudha'af? Fi'il yang terdapat padanya dua huruf sejenis. Lihat. Madda ya maddu maddan. Maddun mamdudun umdud. La tamuddu. Mamaddun mamaddun mimaddun mudda yumaddu. Ada masalah? Banyak sekali masalahnya. Banyak sekali dia punya masalah. Sekarang kita lihat masalahnya. Supaya antum nanti kiaskan. Semuanya kembali ke sini. Iya. Jadi yang pertama apa? Dari madda sudah punya masalah. Madda. Ini tidak ada masalahnya. Ini masalahnya aslinya apa? Madada. Kemudian ketemu dua huruf sejenis. Di idgham. Ada di buku ceritanya. Sebentar kita baca. Yang penting antum pahami dulu di papan. Jadi madda aslinya apa? Madada. Ketemu dua huruf sejenis, makanya di idgham. Terus ya muddu. Ya muddu. Ya aslinya alhamdulillah yamdudu. Setelah itu ketemu huruf sejenis langsung di coba langsung itu kok tidak bisa kan, maka dipindahkan apa, harokat dal yang pertama ke mim, jadinya ya muddu. Setelah itu dia idgham dal ke dal, karena ketemu dua huruf sejenis, pertama sukun, yang kedua berharokat, maka dia di idgham pas, jadinya ya muddu. Terus maddan aslinya fa'lan, berarti maddan gitu aslinya. Paham gak ini? Setelah itu ketemu dua huruf sejenis, huruf pertama sukun, yang kedua berharokat, akhirnya di idgham, jadilah maddan. Terus setelahnya lagi dun aslinya wazan fa'ilun. Didun kan begitu aslinya itu. Setelah itu ketemu dua huruf sejenis sama-sama berharokat, maka di idgham, jadilah madun. Jadi tetap wazannya fa'ilun. Dipahami itu? Paham ini? Paham enggak? Antum harus paham itu ceritanya. Kenapa kok madun bukan fa'ilun? Paham ini? Iya kan? Paham atau tidak? Ini harus paham ini karena ini wakilnya. Saya cuma contohkan satu.
Yakin antum paham? Jadi madun aslinya madidun. Setelah itu ketemu dua huruf sejenis jadinya apa? Madun. Wazannya tetap, karena bersatunya itu tidak merubah wazan. Karena kalau wazannya kan tidak bertemu dua huruf sejenis. Sudah, setelah itu lagi mamdudun. Ada masalah? Mamdudun ada masalah? Enggak ada, karena memang sesuai dengan wazan. Wazannya apa? Maf'ulun. Terus umdud. Sekarang ada kata umdud. Sebenarnya ini nanti umdud ini ada dua bentuk. Ada umdud, ada juga mudda. Bisa dua dia nanti, insya Allah antum dapatkan. Maksudnya kenapa umdud atau mudda? Karena dia sebenarnya fi'il mudhari'nya kan dari kata madda kan yamuddu. Ya, yamuddu. Kalau buat fi'il amr kan bisa hapus huruf siapa? Huruf mudhari'. Perlu tambah alif? Tidak, karena dia sudah berharokat. Antum paham gak ini? Berarti jadinya mudda. Dipahami? Bisa juga dengan cara biasa, yaitu kembalikan dulu ke asal ini yamuddu. Kembalikan dulu ke asal yamuddu. Berarti yamdudu. Setelah itu buat fi'il mudhari. Hapus huruf mudhari, tambah apa? Alif sukun huruf terakhir. Harokati dengan dhamma. Jadinya apa? Umdud. Paham? Bisa dua, bisa umdud, bisa juga langsung mudda. Dipahami ini. Terus setelahnya itu apa? La tamudda. Sama kan ya muddu. Nah, cuman dia la tamu bisa la tamuddu, la tamudda, la tamuddi. Karena ketemu dua huruf sukun. Tidak nampak sukun terakhirnya. Bisa la tamuddu, la tamudda, la tamuddi. Bisa, itu urusan nahwu nanti. Itu urusannya siapa? Nahwu. Terus berikutnya lagi. Ini dia. Mamadun. Apa hasilnya? Kan wazannya apa? Wazan isim makan dan zamannya apa? Maf'alun. Berarti mamdadun. Setelah itu sejenis kan, tapi tidak bisa langsung di tasdid. Dipindahkan harokat dal pertama ke mana? Ke mim. Jadinya mamadun. Setelah itu baru di idgham. Mamadun. Jadi paham ceritanya nih? Kalau tidak paham, kasih tahu langsung. Mamadun. Berarti sama mimadun. Mimadun. Siapa tahu ceritanya? Kan wazan isim alat adalah apa? Mif'alun. Berarti apa jadinya? Apa asalnya? Mimdadun. Berarti asalnya mimdadun. Terus pindahkan harokat dal pertama ke mana? Ke mim. Jadinya mimadun. Ya, setelah itu jadinya mimadun. Terus mudda. Berikutnya mudda, iya kan? Mudda. Apa aslinya? Siapa yang tahu? Mudda. Apa aslinya? Mudida. Kenapa mudida? Karena wazan apa? Fi'il apa? Majhul. Mudida. Setelah itu ketemu dua huruf sejenis. Jadinya didogam dal ke dal. Jadinya mudda. Paham? Terus mudhari majhulnya yumaddu. Aslinya yumdadu. Terus pindahkan harokat dal pertama ke mim. Jadinya yumaddu. Setelah itu dogam dal ke dal. Jadinya yumaddu. Dipaham berarti? Paham betul? Coba saya contohkan satu kata. Tasrif kata marro.
Marro yamurru marron. Marrun, mamrurun, umrur, la tamurro. Bang? Mamarrun, mamarrun, mimarrun, murro, yumarru. Sekarang, marro. Sampai mana tadi pertanyaan? Marro. Apa aslinya? Maroro. Yamurru. Yamurru. Tidak ada di buku, seperti di papan. Yamurru. Aslinya saja. Yamruru. Marron. Masdarnya. Marron. Kan marron. Aslinya? Marron. Aslinya? Hah? Apa? Hah? 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 Gitu. Gitu. Marron itu aslinya. Kemudian marun. Marun. Hah? Marirun. Mamrurun. Mamirun. Mamrurun. Mamrurun. Aslinya. Cepat. Nih. Mamrurun. Kan tadi marun. Aslinya marirun. Mamrurun. Hah? Iya, apa aslinya? Hah? Oh, aslinya mamrurun. Iya. Umrur. Apa aslinya? Aslinya apa? Umrur, tetap begitu. La tamur. Mamarrun. 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 Hah? Mamarrun. Nah. Mamarrun. Apa aslinya? Kan tidak ada wazan mamarrun, yang ada wazan maf'alun. Hah? Kan kita mau wazannya ini maf'alun. Maf'alun. Berarti mamarrun itu ada aslinya. Supaya bisa jadi maf'alun. Ya? Mamarrun. Mamai. Hah? Apa? Mamarron. Tidak ada bedanya itu. Hah? Mamrorun. Jadi mamarun ini aslinya apa? Mamrorun. Mamarrun. 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 Iya. Kan dua tuh. Isim zaman tadi zaman. Ini makan. Mamarrun. Apa aslinya? Ya? Mamrorun. Betul. Mamrorun. Mimarrun. Tidak. Sampingnya. Iya. Mimarrun. Mimrorun. Murro. Muriro. Yumroru.
Iya. Yumarru. Yumarru. Nah, ini yang membuktikan ini supaya dia tahu ini. Kita mau cari wazan apa? Yuf'alu kan majhul. Fi'il majhul. Apa? Yumroru. Paham ini? Jadi nanti itu datang dalam kitab antum sudah tahu aslinya supaya ditahu wazannya. Jelas ini? Selesai. Sudah dulu. Dah? Sudah dulu kan? Iya? Kenapa enggak ada? Oh, hilang berarti. Nah, ya tambah. Kenapa? Ya seharusnya apa? Mururon. Enggak? Cuma ini untuk memudahkan saja dulu perubahannya. Supaya sama dengan madda. Paham kan? Seharusnya masdarnya apa? Mururon. Paham kan? Kalau mururon, ada nggak masalah? Ada masalah? Kan dia sama dengan masdarnya hurujan. Paham kan? Ada masalah kalau sudah sampai situ? Nggak ada. Paham ini ya? Jelas masalahnya nih. Nah, sampai situ dulu. Nanti lagi kita baca kalau sudah selesai ini. Karena masih ada tasrifnya fi'il ajwab dan fi'il nakis. Ini pelan-pelan nih, 6 bab. Iya, baru kita baca lagi catatannya. Jadi yang penting paham dulu yang di papak. Alhamdulillah. Yang apa? Zahaba yadhabu. Itu kalau kan dibutuhkan masdar berarti yang itu lazim. Kan bukan wazan ini. Yang di sini. Belum, bukan yang ini. Ini baru fa'ala yaf'ulu. Iya. Dah, ini baru apa wazan apa? Fa'ala yaf'ulu. Nanti ada. Alhamdulillah. Dah. Sabar ya. Punya teman-teman yang begini. Sudah biasa kan? Bagus, alhamdulillah. Iya. Biar antum juga belajar di Yaman juga.